Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Semoga selalu sehat ya, dan selalu tetap semangat dalam beraktivitas, khususnya dalam belajar. Ya, oke, kita simak pembelajaran materinya. Oke, nah kita akan lanjut masih bab 8, yaitu tentang memahami konsep musik barat. Oke, kita akan lanjut pembahasan hari ini. Yang pertama, yaitu tentang nada. Ya. Nah, di sini ada tentang penulisan nada. Lagu dapat dikenali lewat tulisan setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berbeda dengan bentuk komunikasi bahasa biasa yang penulisannya dengan huruf, musik dikenali dengan notasi musik. Kita lanjut. Notasi musik adalah sistem penulisan nada lagu, sedangkan satuan nada dalam penulisan musik disebut not. Dengan notasi kita dapat mengenal, membaca, dan menyanyikan sebuah komposisi musik. Bahkan kita dapat menuliskan kembali komposisi musik yang telah kita kenal. Dengan demikian, notasi merupakan perwujudan dari sebuah komposisi musik, sedangkan not merupakan perwujudan dari nada. Ya, kita lanjutkan lagi tentang notasi balok. Dalam notasi musik, not-not balok ditempatkan di dalam balok yang lazim disebut sebagai paranada. Paranada berupa 5 garis mendatar dengan jarak yang sama yang mengapit 4 spasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke, nah ini adalah gambar garis paranada. Ya, ini garis paranada, garis pertama ada di bawah, garis ke-1, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dan garis kelima. Ini adalah spasi 1, spasi 2, spasi 3, spasi 4. Ya. Oke, garis paranada adalah garis yang memiliki 5 garis dan 4 spasi. Selebihnya di sini bisa garis bantu, di atas atau di bawah. Oke, kita lanjutkan. Masih notasi balok. Kegunaan paranada ialah untuk menempatkan not-not balok sesuai dengan sifat-sifat nada yang dilambangkannya. Not yang rendah ditempatkan dalam paranada yang rendah, sedangkan nada yang semakin tinggi ditempatkan di paranada yang semakin tinggi. Membaca paranada harus dari bawah. Bila kalian menempatkan not di garis ketiga, maksudnya adalah garis ketiga dari bawah. Demikian pula bila kalian menempatkan not dalam spasi keempat, maksudnya adalah spasi keempat dari bawah. Ya, kita lanjutkan lagi. Masih tentang notasi balok. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Nah, ini adalah gambar contoh garis paranada. Ini yang harus Anda pahami. Garis ini dikatakan garis birama. Garis ke-1 sampai garis kedua, ya, itu dikatakan ruas birama atau bar. Berarti ini 1 bar, ya. Dari garis kedua sampai garis ketiga, ya, garis birama kedua sampai garis birama ketiga itu adalah ruas birama kedua atau bar kedua. Berarti di sini ada berapa bar? 1, 2, 3, 4. Semuanya ada 4 bar. Ya. Dan di sini ada garis yang terakhir, ada garis tipis dan garis tebal, itu disebut dengan garis penutup. Ini yang harus Anda pahami dalam bentuk penulisan notasi balok di garis paranada. Sudah bisa dipahami gambar di atas? Oke, kita lanjutkan kembali masih tentang notasi balok. Not balok merupakan simbol nada yang berupa gambar, bulatan, bulatan berekor, bulatan berbendera seperti bentuk kecambah. Di antaranya seperti berikut. Nah, ini gambarnya ya. Gambar berbentuk bulatan, ada bulatan berekor, ada bulatan berbendera ya. Seperti kecambah lah ya. Nah, kita lanjutkan. Marilah kita amati not-not di atas. Ada not yang hanya berupa bulatan seperti ini. Tetapi ada pula not yang berupa bulatan dan bertangkai. Ya, oke, yang ini seperti ini. Yang jelas sebuah not terdiri atas kepala not, tangkai not, dan bendera not. Ya, kita lanjutkan. Masih tentang notasi balok. Jika sebuah not dituliskan pada paranada, bulatan atau kepala not besarnya kira-kira sama dengan lebar spasi paranada. Sedangkan panjang tangkainya kira-kira 2,5 kali lebar spasi paranada. Ya, itu ya. Kita lanjutkan. Notasi balok. Ada yang tangkainya mengarah ke atas, mengenai arah tangkai not, berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, coba Anda lihat gambarnya. Ini adalah garis paranada, dan ini di klep G. Contohnya buat di klep G ya, di garis paranada. Ini ada gambar notasi balok. Ada yang tangkainya ke atas,
ada juga tangkainya ke bawah. Gitu ya. Nah, di sini ketentuannya, jika kepala not terletak di atas garis ketiga, tangkai not harus mengarah ke bawah. Jika kepala not terletak di bawah garis ketiga, tangkai not harus mengarah ke atas. Jika kepala not terletak pada garis ketiga, tangkai not dapat mengarah ke atas atau ke bawah. Jika kepala not berderet pada tingkat yang sama, tangkai notnya harus searah. Itu ya. Ketentuan ini Anda harus dipahami juga. Kita lanjutkan. Masih tentang notasi balok. Dilihat dari nilainya, ada beberapa macam not. Harga not mempengaruhi panjang pendeknya nada atau durasi. Perbedaan harga not ditandai dengan perbedaan bentuk not. Perhatikan tabel berikut. Harga not juga mempengaruhi ketukan dalam sebuah birama. Ya, kita lihat tabel berikut, notasi balok. Nah, ini gambar not bulatan seperti ini. Harga nilai atau nama antonnya not penuh. Jumlah ketukannya 4/4. Maaf, jumlah ketukannya 4. Saya ini buat di birama 4/4. Ya. Di birama 4/4, kalau menemukan not bulatan seperti ini, namanya not penuh. Jumlah ketukannya 4 ketuk. Kalau not bulat ini tapi ada tangkainya, itu not setengah. Ketukannya 2 ketuk. Dan kalau yang seperti ini, yang ketiga, not 1/4, dan jumlah ketukannya 1 ketuk. Ada benderanya 1, not 1/8, jumlah ketukannya setengah, dan ada benderanya 2, 1/16. Jumlah ketukannya 1/4, dan seterusnya. Dalam notasi angka, tanda titik memiliki nilai yang sama dengan not yang lain. Tetapi dalam not balok, tanda titik di belakang not bernilai setengah dari not tersebut. Nah, itu ya, contohnya seperti ini. Oke, coba Anda lihat ya. Maksudnya titik di sini dalam bentuk penulisan notasi balok. Contoh ada not setengah. Durasinya 2 ketukan. Nah, not seperti ini. Bila ada titik di belakangnya seperti ini, artinya bahwa titik ini adalah not ya, ketukannya adalah setengahnya dari not yang di depan. Kalau di depannya di sini adalah 2 ketuk durasinya, ini kan not setengah. Durasinya 2 ketuk, ya. Berarti yang ditanyakan durasi. Di sini durasinya 2 ketuk. Titik ini berapa durasinya? Ini setengahnya dari not yang di depan. Not yang di depannya adalah 2 ketuk, berarti setengahnya dari 2 berapa? 1. Berarti titik ini adalah 1 ketuk, ini 2 ketuk. Jadi semuanya ini adalah 3 ketuk. Oke. Contoh lagi misalkan not 1/4. Notnya seperti ini. Nah, kalau Anda menemukan not seperti ini not 1/4, durasinya 1 ketuk dalam 4/4 ya. Durasinya 1 ketuk. Kalau Anda menemukan titik lagi di belakangnya, berarti di sini nilai setengahnya dari not yang di depan. Not yang di depan di sini adalah 1 ketuk. Berarti setengahnya dari 1 itu adalah setengah. Berarti di sini setengah ketuk titiknya, dan ini adalah 1, jadi 1,5 ketuk. Atau misalkan Anda melihat not 1/8 yang ada benderanya 1. Misalkan seperti ini. Ini not 1/8. Durasinya 1 ketuk. Kalau ada titik di belakangnya, berarti ini nilai setengahnya dari not yang di depan. Kalau di depannya setengah ketuk, setengahnya dari setengah berapa? 1/4. Berarti titik ini adalah 1/4 ketuk. Dan ini setengah ketuk. Ya, itu. Bisa dipahami? Itu maksudnya titik di notasi balok. Ya, kalau titik di notasi angka berbeda artinya. Kalau titik di notasi angka itu, kalau misalkan angka 1, ya. Misalkan angka 1, terus ada titik-titiknya di bawahnya. Nah, misalkan angka 1, ya, ada titik-titiknya seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa 1 di sini, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk, ini 1 ketuk, semuanya ada 4. Berbeda dengan titik yang di notasi balok. Oke, itu bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lanjut bendera not dan garis bendera. Seperti terlihat di dalam tabel di atas, not yang bernilai kurang dari 1 ketuk seperti not 1/8, 1/16, dan yang lebih kecil lagi dilambangkan dengan not yang berbendera. Makin kecil nilai not, makin banyak benderanya. Namun beberapa not berbendera, khususnya dalam notasi musik instrumentalia, seringkali dihubungkan menjadi satu dengan menggunakan garis lurus. Garis tersebut mewakili bendera not. Oleh karena itu disebut juga sebagai garis bendera. Itu bendera not dan garis bendera. Kita lanjutkan kembali.
Bendera not dan garis bendera. Jumlah garis bendera pun sama dengan jumlah bendera not. Jika yang dihubungkan adalah not-not yang berbendera satu, garis benderanya pun satu. Tetapi jika yang dihubungkannya adalah not-not yang berbendera dua, berarti garis benderanya pun dua. Itu ya. Oke, nah ini contohnya ya. Di sini ada not seperempat satu ketuk ya. Ini not seperempat satu ketuk ya. Dibagi lagi jadi not seperdelapan setengah ketuk. Bila ada benderanya satu dan sama di sebelahnya, bentuk gambarnya sama, benderanya satu, ini pun juga satu, itu bisa digabung garis lurus seperti ini dan seterusnya. Kalau dua benderanya dan di sebelahnya juga sama benderanya dua, berarti bisa digabung aja garis lurusnya ada dua garisnya. Oke, itu ya. Kita lanjutkan kembali bendera not dan garis bendera. Namun demikian, pemakaian garis bendera tergantung dari ada atau tidak adanya teks lagu. Pada notasi melodi yang memakai teks lagu, ditetapkan ketentuan sebagai berikut. Jika teks lagu ditulis dalam bentuk silabis, yakni tiap not hanya mewakili atau suku kata, not-not berbendera dibiarkan tetap. Jika teks lagu ditulis dalam bentuk melismatis, yakni jika dua not atau lebih dituliskan hanya untuk satu suku kata, maka bendera diganti dengan garis bendera. Oke, ini gambarnya, bentuk gambarnya ya. Bendera not dan garis bendera. Ya, kita lanjutkan kembali. Masih bendera not dan garis bendera. Ketentuan pemakaian garis bendera sebagai berikut. Garis bendera ditarik dari tangkai not pertama sampai not terakhir yang dihubungkan dengan garis bendera. Jika ada not yang berlawanan, arah tangkainya harus ada not yang mengalah. Yang dimenangkan adalah arah tangkai not yang terjauh dari garis ketiga. Oke, 3. Ya, masih ketentuan ya, bendera not dan garis bendera. Pada not yang sama jaraknya dengan garis ketiga, kita bebas menetapkannya. Bisa sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah. Dengan alasan teknis pada notasi musik instrumentalia dapat diterapkan aturan yang berbeda. Perhatikan contoh di bawah ini. Oke, coba kita simak kembali. Kita lihat ya, mungkin Anda pernah menulis notasi balok ya. Contoh misalkan seperti ini notasinya, notnya ya. Nah, pernah melihat not seperti ini? Saya contohkan not seperdelapan, durasinya setengah ketuk, maaf ya. Durasinya setengah ketuk di birama 4/4. Ini not seperdelapan. Nah, yang harus Anda pahami, ini adalah kepala not. Ini adalah tiang not. Dan ini adalah bendera not. Ya, 3 itu harus Anda pahami. Sekali lagi, ini kepala not, ini tiang, tangkai not, maaf, ini adalah bendera not. Nah, kalau sudah paham di sini kepala not ini adalah berbentuk oval ya, tapi serong ke kanan. Itu ya. Oke, sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Sekarang bagaimana cara menulis? Cara menulis ya. Cara menulis notasi balok. Misalkan saya akan buat not satu ketuk ya, not seperempat satu ketuk. Bila Anda akan menuliskan not di bawah garis ketiga, itu tangkai notnya ke atas. Ya. Bila Anda akan menulis not ya, not seperempat, seperdelapan atau 1/16 dan seterusnya, itu tangkai notnya ke atas. Kalau di bawah garis ketiga. Tapi kalau di atas garis ketiga, misalkan di sini, itu tiang notnya, tangkai notnya ke bawah. Bisa dipahami? Oke, di bawah garis ketiga tangkai notnya ke atas, dan di bawah garis ketiga tangkai not ke atas, dan di atas garis ketiga tangkai notnya ke bawah. Seperti ini. Cara menulis notasi balok. Ya, aturannya seperti ini. Oke, dan mungkin Anda pernah melihat itu not seperdelapan, itu not yang setengah ketuk. Misalkan mungkin Anda pernah melihat seperti ini. Nah, not seperdelapan, setengah ketuk durasinya ya di 4/4. Ada kepala not, ada tangkai not, dan ada benderanya satu. Nah, kalau misalkan di sebelahnya ada lagi sama notnya seperti ini, kepala notnya, tangkai notnya, dan benderanya ada satu. Misalkan saya buat lagi ada
ada lagi sama seperti ini, ya. Misalkan di sini saya buat. Kalau sama, Anda bisa gabung aja seperti ini garisnya. Bisa dimengerti? Oke, nah itu. Kalau misalkan di garis ketiga, di atas garis ketiga dan di bawah garis ketiga, Pak, bagaimana? Misalkan, nah seperti ini. Misalkan saya buat yang satu notnya sama 1/8 setengah ketuk di atas garis ketiga. Misalkan di sini di garis keempat. Nah, tangkai notnya itu ke bawah dan benarnya serongnya ke kanan ke sini ya. Nah, kalau sama notnya ada dua, misalkan di bawah garis ketiga. Nah, sama seperti ini, cuman ininya ke bawah. Ya, Pak, kalau ke atas boleh nggak? Silakan saja, ya. Oke, misalkan di sini, nah, misalkan saya buat, ya, di bawah garis ketiga, misalkan di garis kedua, notnya sama, ya, not 1/8 setengah ketuk, yang satunya di atas garis ke tiga, misalkan di garis keempat. Nah, ya, atau misalkan ada lagi, contohnya misalkan seperti ini, ya, dan ininya seperti ini misalkan. Oke ya, sama aja seperti ini. Nah, itu cara penulisan. Itu yang satu bendera. Pak, bagaimana yang dua bendera? Sama saja sebenarnya yang dua bendera pun, ya. Yang dua bendera misalkan itu kan not 1/16. Durasi ketuknya adalah seperempat ketuk. Dalam seperempat ketuk, ya, itu di birama 4/4. Contoh misalkan saya buat di sini. Nah, benderanya ada dua. Ada kepalanya, ada tangkainya, dan benderanya dua. Kalau sama, seperti ini notnya, Anda masukkan lagi aja. Misalkan notnya ada di sini. Nah, sama misalkan ya. Nah, seperti ini. Garisnya ada dua. Kalau tadi benderanya satu ada satu. Kalau di sini, karena benderanya ada dua, ya, jadi garisnya ada dua. Oke, itu mungkin harus bisa dipahami. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali. Oke, nah latihan ya. Biar tambah semangat lagi belajarnya, silakan buatlah notasi minimal 4 bar atau 4 birama atau 4 ruas birama dengan notasi angka. Dan dibuat lagi dengan notasi balok. Jadi Anda buat 4 ruas birama atau 4 bar, silakan bebas. Boleh angka 1, angka 2, angka 3, sampai angka 7 ya. Buat notasi angka, nanti setelah itu dibuat di notasi balok. Ya, yang tadi sudah saya contohkan, tangga nada do sama dengan C, ya, penempatan C-nya di mana, D-nya di mana, dan Anda buat do-nya sama dengan C, ya. Silakan di klep G dan di klep F, buat minimal 4 bar birama. Oke, itu tugasnya. Ya, silakan nanti bisa ditulis, ya, bisa ditulis di buku Paranada atau diketik atau boleh di mana saja, asalkan nanti tugasnya terkumpul. Boleh dipoto atau di-scan, ditulis dulu di Paranada atau di buku yang lain, di kertas yang lain boleh. Oke, ya. Itu materi hari ini. Silakan bisa dipahami, ya. Pokoknya tugasnya bisa terkumpul. Nanti akan saya kasih linknya untuk dikumpulkannya kemana. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selalu semangat.